memberikan ijazah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang digunakan untuk memanggil nafsu, yaitu yang tertera di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27, 28, 29 dan 30. Ini ayat yang telah Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara kita memanggil nafsu. Surat Al-Fajr ayat yang ke-27 hingga ke-30. Agar nafsu itu tidak selalu membuncah, agar nafsu itu tidak selalu mengajak kepada keburukan. Ataukah misalnya seseorang yang kehilangan nafsu, nafsu birahi, nafsu syahwat, nafsu untuk bekerja, nafsu untuk ibadah. Ibadah hanya ada nafsu, iya. Kalau ibadah tidak memiliki nafsu untuk ibadah, nggak bisa ibadah. Karena nafsu itu nama lain daripada jiwa. Jiwa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya nafsu. Manusia terdiri dari raga, sukma, nyawa. Raga, sukma, nyawa. Raga di dalam bahasa Arab disebut jasad, jasadun atau badan. Kemudian jiwa, jiwa ini nama lain daripada sukma. Sukma atau jiwa dalam bahasa Arab disebut nafsun. Jadi nafsun itu adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa manusia di dalam bahasa Sanskerta disebut sukma. Raga, sukma, nyawa. Dan nyawa di dalam bahasa Arab disebut roh. Roh itu nyawa. Jadi sekali lagi ada raga, ada sukma dan nyawa. Raga disebut jasad. Jasadnya terpendam di mana? Jasad. Raga, badan. Yang kedua jiwa atau sukma, dalam bahasa Arabnya disebut nafsun. Kemudian yang ketiga disebut roh. Roh itu adalah nyawa. Nyawa kalau banyak dalam bahasa Arab arwah. Jadi arwah itu adalah nyawa-nyawa manusia. Kalau satu namanya roh, kalau banyak namanya arwah. Oleh sebab itulah apabila kita menginginkan untuk mengontrol setiap kekuatan jiwa atau kekuatan sukma atau nafsu kita, maka pergunakanlah surat Al-Fajr ayat yang ke-27 hingga ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi panggil itu nafsu dengan menggunakan surat ini, ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Jadi nafsu yang tenang, tidak kemana-mana, tidak keluar, tidak menyeberang, tidak mengajak untuk selalu berbuat buruk. Karena nafsu yang selalu mengajak berbuat buruk disebut an-nafsu al-ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu adalah nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Kemudian ada nafsu al-lawwamah, an-nafsu al-lawwamah. Nafsu yang suka menghina, mencaci maki, merendahkan, menyesal. Nafsu lawwamah. Kemudian nafsu yang ketiga nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah karena Allah telah bersumpah dengan menggunakan nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsu, wa nafsin, demi nafsu, wa ma sawwaha, dan demi sesuatu yang menyempurnakan nafsu itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah memberikan ilham kepada nafsu itu fujuraha, pada perbuatan buruknya, wa taqwaha, dan pada perbuatan takwanya. Jadi nafsu yang mulhama ini bisa fujur, bisa durhaka, bisa menentang, wa taqwaha, dan juga bisa takwa kepada Allah. Kemudian nafsu yang keempat adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah mulai tenang, yang sudah bisa dikontrol, diatur. Kalau seandainya misalnya ingin berhubungan badan dengan istrinya agar kuat, panggil nafsu. Kalau seandainya jauh dari istrinya misalnya, agar nafsunya tenang, panggil nafsu. Jadi nafsunya dipanggil untuk diatur, bisa digunakan dan bisa diistirahatkan begitu. Nafsu, istirahat dulu, jangan kau membuncah. Nafsu, ayo sekarang kita bekerja begitu. Bekerja, giat. Jadi nafsu itu dipanggil sesuai dengan keinginan. Mau diinginkan bagaimana? Ingin bekerja, nafsunya dipanggil agar giat, agar semangat. Ingin istirahat, nafsunya yang dipanggil agar tenang. Nggak usah ngajak yang jelek-jelek,
nggak usah ngajak yang buruk-buruk. Nafsunya dipanggil dengan menggunakan surat Al-Fajr, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah, kembali, jangan kau lari-lari, kembali, pulang gitu. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Tuhan di sini bisa bermakna pemilik, seperti pemilik harta disebut Rabbul Mal. Bisa bermakna Tuhan yang menciptakan kita. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan rela, mardiyatan, dalam keadaan direlakan, yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli, maka masuklah oleh engkau wahai nafsu, fi ibadi, di dalam hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli, dan masuklah oleh engkau nafsu, jannati, pada surgaku. Jannah di sini bermakna surga atau bermakna taman yang indah, sejuk luar biasa. Demikianlah, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Salam